parkir dengan struktur baja seperti di Purwosari gitu ya, kemudian di apa itu dekat rel kereta di Malioboro itu ya, di seberangnya In Garuda itu kan ada parkir tingkat semacam ini, itu sangat efektif sekali gitu ya. Ini rangkaian gudang, ini rangkaian. Nah, ini kok tidak pakai ini? Nah, ada perhitungan sendiri. Biasanya di daerah sini perkuatannya ya, ini belum selesai. Nanti pasti ada tambah-tambahan perkuatan yang lain. Ini rangkaian untuk mesin. Dari ini sebenarnya tidak berlantai, tetapi bangunan itu tinggi. Jadi ada mesin yang cerobongnya sampai atas dalam pengolahan material, dan sehingga dia dibungkus setinggi bangunan ini, tetapi tidak berlantai itu ya. Ini yang parkir tadi, ini kayak yang buat parkir juga. Ini tadi ya. Tadi kelebihan material baja tadi ya, untuk fasad ya, fasad arsitektural yang kita inginkan itu bisa sebebas mungkin. Ini combine ya antara struktur baja dan beton bertulang. Nah, sedikit untuk pengetahuan ya, kalau kolom oke, kita tahu ya, kolom balok itu yang mendatar, kolom yang vertikal tahu. Nah, biasanya di bagian atap ya, saya sendiri sering lupa gitu ya, itu kalau ada oke lah, ininya kuda-kuda pasti ya, kuda-kuda ya, kaki kuda-kuda untuk pendukung atap. Ini ada skor ya, masuk dalam kategori kuda-kuda ya. Kemudian ya, ada batangan yang disebut dengan gording ya, gording yang ditumpu oleh kaki kuda-kuda, gording. Ini gording yang melingkar ini. Kemudian antara gording ini satu dengan yang lain ini, nanti ada batang yang mengkaitkan ya, batang secara vertikal ini ya, mengkaitkan ya. Ini yang disebut dengan sakrot atau sakrot ya, lurus ya, mengikuti tegak lurus dengan jadi gording ini kalau ditaruh itu nanti agak melengkung gitu ya, agak melengkung ya. Nah, kemudian ini sakrot ini berusaha narik ke atas, sakrot ini udah ke atas ya, sakrot ini. Jadi gording ini menjadi lurus. Jadi sakrot ini di sininya ada mur baut, di sini ada mur baut ya, sehingga gording ini menjadi lurus ya, lurus dan terpinggai kuat antara gording yang satu dengan gording yang lain. Kemudian ya, antar ya, tumpuan kuda-kuda ini satu dan ini kuda-kuda dua ya, itu akan goyang kalau ada angin ya, sehingga perlu ada ikatan angin ya, ikatan angin ini dengan batangan besi ya, besi ukuran 8, ukuran 12 ya, tergantung dari besarnya bangunan ya. Yang jelas seperti kabel gitu ya, kabel yang diikatkan silang ya, itu yang disebut dengan ikatan angin ya. Kalau di struktur kayu SK2 barangkali itu di sini ada silang ya, ya antara kolom dan kolom, kuda-kuda dengan kuda-kuda, sorry ya, kuda-kuda ini dengan kuda itu juga sama ikatan angin ya. Ini di atap sini ada ikatan angin ya. Ini mudah-mudahan juga sudah terekam di SK2 ya, mudah-mudahan ya. Saya kalau sudah berarti saya mengulangi. Oke, ini istilah-istilah yang ada di struktur atap bangunan baja. Ada sakrok ya, itu yang batang kecil, ada ikatan angin, ada gording. Nah, kuda-kuda saya pikir hampir sama dengan struktur kayu. Oke. Ini ada hitungan, kita lewati saja, nanti jadi pusing gitu ya. Nah, ini yang struktur lebar menggunakan ya, menggunakan apa namanya, space truss, struktur rangka baja, rangka batang ya. Ini rangkaian hampir sama contohnya tadi. Ini kok gambar ini hanya menunjukkan bahwa
untuk mengkreativitaskan kolom di teras ini saja, ya, itu kan beton ini, ya, ini lama sekali ini. Ya. Tetapi beda dengan yang sebelah ini. Ini bandara internasional yang baru, ya setahun yang lalu lah, ya 2 tahun yang lalu, yang baru juga ada. Nah, itu, ya, ini struktur batang, konstruksi baja batang itu ya sangat ringan sekali, kelihatannya sangat ringan, tetapi cukup lebar ini, kalau nggak salah hampir 26 meter ya, 24 atau 25 meter itu mengcover ruangan ini, ya. Sangat ringan sekali, dan estetikanya ada. Nah, bedanya rangka batang, ya. Di rangka ruang itu kan meliputi batangannya seluruh ruangan. Kalau ini tetap termodul dalam termodul dalam jarak, ya, jarak kolom ini. Ini kan sebenarnya kan ada kolom di sini, ya. Nah, diganti dengan ini. Jadi kolom termodul itu artinya dengan jarak tertentu, satu modul struktur ini dengan modul yang lain itu berjarak. Ya. Jadi bedanya space frame tadi dengan space truss. Kalau misalnya ini satu kolom ini, satu pondasi ini kita lepas, itu yang lain tidak roboh. Tetapi kalau space frame, ya, di struktur ini kita lepas satu, dia roboh. Itu bedanya space frame dengan space truss. Jadi kalau ada apa-apa ini dilepas, diperbaiki, ya tidak masalah, ini tetap aja berdiri. Ya, kita pasang lagi, kita sambung lagi. Nah, jadi kekuatan dari space truss, rangka ruang semacam ini, rangka batang space truss, rangka batang itu satu sistem struktur, satu modul. Ya, kalau space frame itu satu kesatuan, ya, atapnya terutama. Ya, kalau ini dari bawah kolom dan kuda-kudanya ini adalah satu sistem, Oke, itu lah. Oke, ya, dari kreativitasnya di sini. Ini hanya sistem, ya, sistem struktur dan sistem yang diolah oleh sipil dengan menggunakan program SAP 2000, ya. Dan Anda sebenarnya kalau memahami betul nanti pembebanan itu belajar SAP, ya, tanpa harus menghitung, maaf ya, maksudnya tanpa harus tahu menghitung integral dan sebagainya secara manual, tinggal memasukkan data, ya, data baja ini beratnya berapa gitu ya, menggunakan baja ukuran berapa, kemudian ini beban angin berapa, beban gempa berapa, nanti dimasukkan, muncul seperti ini. Ya, nanti kalau ini batangannya merah, oh berarti kurang besar. Ya, kalau biru berarti kebesaran. Ya, nanti hijau biasanya, ya, hijau agak ke merah-merahan itu berarti kuat tetapi minimalis gitu ya. Tapi kalau hijau itu ya, hijau itu berarti kekuatannya sudah cukup bagus. Kalau biru itu terlalu boros. Ya. Nah, ini hanya gambar mengenalkan, ya, sekali lagi kalau Anda belajar nanti kan ada kurikulum baru itu, ada kampus Merdeka, ya, Anda boleh misalnya saya ingin mempelajari SAP, nah, ambil struktur, ambil mata kuliah struktur di sipil, ingin mempelajari SAP atau bagaimana penggunaan SAP terhadap sistem struktur. Ya. Nah, kan hanya sudah tersistem begini kan tinggal masukkan data saja. Saya ingin kolomnya besarnya sekian, pembesiannya sekian, beban gempanya saya masukkan 100%, beban angin saya masukkan 0,2, 0,5 misalnya. Itu masa nanti udah klik tersistem, oh nggak ada yang merah, berarti kuat, udah hijau semua gitu. Jadi tanpa tapi tetap yang boleh sign tanda tangan, ya, yang boleh sign di gambar struktur memang mereka. Tetapi jika kita sendiri misalnya kemudian diminta gimana kuat atau tidak, ya udah
karena sistem SAP ini sudah maksimum combine pembebanan, baik pembebanan vertikal maupun horizontal, beban gempa, beban mati, beban hidup dan mati sudah masuk di sana. Kemudian Anda play, ya, kemudian tercipta gambar semacam ini, misalnya hijau, batangannya sudah hijau-hijau semua, ya, tidak ada yang merah, berarti sudah kuat. Ya, artinya secara moral kalau dibangun bom tidak akan roboh. Ya, tapi sekali lagi untuk perizinan tanggung jawab sistem struktur tetap ada pada mereka. Kecuali Anda berani mengajukan sertifikasi diri walaupun arsitek bahwa saya bisa menggunakan SAP, gitu ya, karena SAP ini sudah tersistem, ya, dan dijamin kekuatannya. Ya, kita boleh sign, tanda tangan mungkin bangunan-bangunan yang relatif kecil. Ya, kalau bangunan sudah tinggi, ya tetap civil engineer yang sementara ini ya yang boleh sign, tanda tangan. Oke, ini muncul sekali di akhir-akhir 10-15 tahun ya, mulai banyak bangunan-bangunan yang ringan terutama menggunakan baja ringan, ya, ya. Banyak di Sukoharjo itu tidak merekomendasi baja ringan. Di Karanganyar merekomendasi, tetapi hanya Galvastil kalau nggak salah, ya, Galvastil merek itu, yang lainnya tidak mau, ya. Karena beberapa kejadian itu kegagalan bangunan itu terjadi karena struktur atapnya seluruhnya menggunakan baja ringan, ya. Karena murah, ya. Kemudian ada perusahaan produsen itu mengklaim berani garansi selama 10 tahun. Ya, ada seperti Galvastil dan lain sebagainya. Dan dia tidak mau kalau produk dia dipasang orang sembarangan, harus teknisi mereka, sehingga atap biasanya diborongkan mereka, ya, sehingga jaminannya itu terjamin. Ya. Kalau saya pribadi, ya, itu struktur kuda-kudanya, jadi struktur kuda-kudanya itu menggunakan baja, ya, profil baja, ya, entah profil kanal C, ya, dan lain sebagainya, ya, itu untuk struktur bajanya. Kemudian gordingnya juga menggunakan baja, reng, kecuali reng dan usuknya itu menggunakan baja ringan. Ya, reng dan usuknya menggunakan baja ringan. Ya, kenapa? Kelemahan di bangunan kita dikala menggunakan kayu, usuk dan rengnya. Jadi yang berdiri ini namanya usuk, ya. Yang mendatar ini namanya reng, ya. Usuk dan reng. Itu kelemahan kayu itu genteng sebagus apapun, kalau ternyata di beberapa penelitian hujan yang dengan disertai angin itu dia akan tiris, ya, yang lama-lama akan membuat kayu dan reng usuk dan reng kayunya itu menjadi melemah dan busuk, gitu ya. Itu satu. Belum kendala alam rayap dan sebagainya itu akan ini. Saya pribadi, kuda-kuda itu kaki kuda-kudanya, kemudian gordingnya itu menggunakan baja, kemudian struktur. Jadi kalau gording kaki kuda-kuda atau kuda-kudanya itu disebut dengan struktur atap. Ya, kalau usuk dan rengnya dan gentengnya, penutup atapnya, gentengnya itu disebut dengan struktur rangka atap. Ya, itu dibedakan. Ya, jadi struktur rangka atap saya menggunakan seringkali usuk dan baja ringan, usuk dan rengnya. Ya, tetapi kuda-kuda dan gordingnya itu menggunakan baja. Ya, entah baja siku, entah kanal C, ya, yang dibuat dua kanal C menjadi box, gitu ya, ataupun pipa bulat, ya, atau pipa hulu itu kotak, gitu ya.
maupun profil HBIM ya atau profil IWF itu di strukturnya menggunakan itu ya. Di rangka atapnya genteng, reng dan usuk biasanya menggunakan baja ringan. Itu mungkin solutifnya untuk beberapa daerah yang tidak merekomendasikan baja ringan untuk seluruhan struktur atap. Oke. Nah, ini kalau boleh dikatakan karena akhirnya mengatakan yang di luar kekuasaan manusia, jadi kesombongan itu muncul di tahun berapa ini Menara Eiffel itu ya, 27 ya kalau nggak salah ya, 1927 kalau nggak salah ya, itu euforia produksi baja yang luar biasa ini akhirnya muncul Menara Eiffel ini. Oke. Ya, saudara Eiffel-nya sendiri yang merancang. Oke. Ya. Oke, ini detail-detail ya, semua ini dikerjakan di lapangan, tidak pabrik, karena dengan perbedaan hampir berbeda semua ini, karena semakin ke atas semakin kecil, batangan yang berbeda-beda ya, semuanya di lapangan. Ya, ini contoh beberapa. Nah, ini rangka space truss ya, rangka batangnya. Ini ya, ini rangka ruang atau rangka batang, kayaknya rangka ruang di bagian ini karena sama semua nih ya, dengan bull joint ya, harus bull jointnya harus kekuatannya di bull joint, beda dengan space truss tadi, harus space frame di rangka. Ini kok beton bertulang masuk di sini. Nah, oke. Ya. Hampir sama tetapi agak berbeda ya. Tapi di bandara juga ini yang pertama itu dengan ya ada kolom ya, ada kolom sedikit kemudian ditumbuh, kolomnya melebar, kemudian ada space truss atau kuda-kuda rangka batang ini ya, hampir sama ya, tumbuhannya bulat ini dan sebagainya, dengan ini tumbuhannya dibuat seperti ini ya. Tapi rangkaian sistem struktur batangnya ini hampir sama ya, hampir sama tapi berbeda di tumbuhannya ya. Ini kreativitas bentuk atau sistem dari baja ini luar biasa. Kebebasan arsitek itu bisa diperoleh dari sana. Ini lewatnya ini tadi ya, ya ada dua kolom, dua pondasi ya, yang menumpu satu sistem ya, satu sistem struktur rangka batang. Nah, ini kan berbeda-beda, ini panjangnya ini berbeda semua, sehingga harus kalau fabrikasi pun ya harus betul-betul beda ini gitu ya. Ya, seringkali bentuk-bentuk semacam ini itu jarang difabrikasi ya, karena takut lepas ya di lapangan, akhirnya mindon gawe ini gitu ya, 2 kali kerja. Banyak sekali material ini datangkan di lapangan, kemudian dibuat di lapangan ya. Tapi sekarang baik kontraktor ya, manajemen konstruksinya, pengawasnya itu luar biasa, sehingga bentuk sesulit apapun seperti ini juga bisa juga di lapangan ya. Informasi untuk struktur atap di edutorium itu juga dibuat di lapangan, karena memang sepanjang 100 meter itu beda-beda ya, dari arah selatan ke utara itu kan sistem kuda-kuda ininya itu berbeda-beda. Yang bagian tengah kan paling tinggi itu ya, kemudian menurun ke utara, menurun mengecil gitu, merendah maksud saya, kemudian ke selatan juga merendah gitu ya, sehingga
bentuknya di tengah dan di ke utara maupun ke selatan itu semakin merendah. Ya, itu kan atapnya melengkung, memanjang melengkung arah utara selatan. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, ya, untuk mendukung tugas yang pertama tadi. Ya, itu gunakanlah bentuk itu dengan struktur baja dengan sistem struktur rangka batang. Ya, nanti saya tambahin menggunakan rangka batang. Ya. Jadi kemarin silahkan yang sudah berani brainstorming, beberapa orang itu bagus sekali. Tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini itu akan merevisi, ya, oh begitu toh yang maksudnya, ya, untuk membuat bentang kanan kiri 12 meter dengan satu tiang misalnya, itu menjadi, jadi tiangnya mungkin tidak jadi satu saja, mungkin tiangnya kayak tadi contohnya bisa menjadi 4 yang dirangkaikan, ya, dengan pipa bulat, ya, bisa 2 saja, ya, bisa 4 jadi 1, ya, ya, terserah, silahkan, ya. Itu penjelasan untuk tugas yang pertama. Masih ada waktu setengah jam lagi, ya, setengah jam, seperempat jam, ya, 15 menit. Oke, ada pertanyaan dari sini? Di chatting ada enggak? Halo? Tidak ada, Pak. Belum Ya, ada, cukup, Pak. jelas, belum ada. Cukup, Pak. Cukup, ya. Cukup, Pak. Tambah sedikit lagi lah, 15 menit. Sudah terlihat, ya? Oke. Sudah, ya? Sebentar. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Tadi konstruksi Pak, baja. izin itu Ya. ada yang bertanya lewat chat. Ya, di chat. Sebentar. Pertanyaannya apa? Ini, ya, baut ini, ya. Perhitungan untuk pemakaiannya berapa atau sudah ada standarnya? Oke, ya. Coba Anda nanti browsing, gitu, ya. Jadi ada yang saya tahu itu nanti ke sipil banget, ya. Yang saya tahu jarak antara lubang yang dibuat, ya, lubang yang dibuat antara baut yang lainnya itu minimal 3 cm, ya, antar baut. Kemudian baut keluar platnya itu juga 3 cm. Itu minimal yang saya tahu, ya. Tapi yang jelas kekuatan perhitungan pelubangan, ya, mur baut itu ada hitungannya, ya. Semakin besar kolomnya atau profil I-nya itu pasti mur bautnya semakin besar, ya. Sehingga kalau kecil itu kadang-kadang cukup dengan las, gitu, ya, cukup dengan las tanpa mur baut, ya. Tapi semakin besar baiknya memang dengan mur baut. Itu barangkali jawaban saya. Yang jelas ada hitungannya, tapi itu ke sipil, ya. Jadi kalau kita yang penting adalah gambar dan baloknya. Saya kembali ke sini, ya. Jadi yang penting seperti ini, misalnya, ya, sistemnya itu sudah jelas dulu. Ada balok, ya, ada kolom, itu seperti ini. Nah, kemudian menggunakan beton bertulang atau baja,
Ya, itu nanti yang melatar belakangi yang lainnya. Ya. Sebagai contoh, misalnya klien Anda ingin bangunan ini, misalnya ini bulan apa ini? Bulan Oktober, November, Desember. Saya tahun baru mau buka, gitu ya, bangunan 3 lantai, harus saya resmikan, harus saya launching 3 bulan ini, misalnya. Kemudian kalau dihitung bangunan sini, misalnya seperti ini, sebesar ini. Kalau dihitung dengan beton, ya, beton kolom lantai 1 menunggu kering 21 hari. Balok dan lantainya menunggu 21 hari. Ya, kali wah nggak selesai ini. Ya, buat rangka sistem struktur kolom dan baloknya aja baru 3 bulan atau 4 bulan selesai. Nah, kemudian, waduh Januari selesai, berani enggak ya? Nah, dengan tadi baja dibuat di pabrik, ya, terus dibikin di lapangan, dirangkaikan, ya, mungkin 1 bulan selesai nih, ya. Kemudian 2 bulan berikutnya adalah finishing, misalnya demikian. Berarti Januari saya berani, nah, misalnya begitu. Ya, jadi penggunaan material itu salah satunya adalah pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Ya, jadi kecepatan itu pilihan terakhirnya adalah baja, kecepatan waktu. Tapi kekuatan ya, dan lebih murah tentunya itu dengan beton. Ya, tergantung dari keinginan klien apa, gitu ya. Karena kalau dengan beton misalnya 6 bulan, ya, dengan baja 3 bulan, berarti ada waktu 3 bulan yang bagi klien, 3 bulan itu saya bisa menghasilkan eh, separuh, misalnya separuh dari investasi saya, gitu. Ya, atau 3 bulan itu sebuah untuk termin pemasukan investasinya itu ada, daripada kita menunggu 6 bulan dari struktur yang lain, dari sistem dari penggunaan konstruksi yang lain, misalnya beton bertulang tadi. Jadi pilihan-pilihan itu yang menyebabkan melatar belakangi diputuskannya menggunakan baja, ya, atau beton bertulang. Tuh, ya, jadi sebenarnya ini saja masalah ini sih, ya, kekuatan sesungguhnya, mur bautnya dan sebagainya itu kita serahkan secara profesional ke ahli struktur, terutama struktur pun ahli struktur baja, gitu, ahli struktur beton bertulang, gitu. Ternyata saya pernah memberikan hitungan struktur, gitu ya, ahli tadinya ya beton bertulang, oke, setelah saya minta tolong ke baja, gitu ya, ternyata tidak bisa. Bukan tidak bisa mungkin ya, karena harus belajar lagi ya, jadi spesialisnya dia di struktur beton, gitu ya. Ya, itu barangkali jawaban saya. Kalau sudah mulai mendetail begitu, itu biasanya sipil banget, gitu Mas. Jadi kita mendesainnya adalah sistemnya saja dulu, ya, sistemnya dulu. Oke, sedikit tadi yang saya janji ada satu bangunan yang hanya 1 hari. Sudah muncul belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Mbak. Bentar. Ya, tuh. Keluar sebentar.
Bentar ya. Udah ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sebentar suaranya. Oke, itu ya. Jadi fabrikasi itu yang tadi Anda lihat apa namanya 1 hari selesai, gitu ya. Jadi orang banyak kaget itu ya, yang kemarin lewat situ nggak ada apa-apa, tiba-tiba 1 hari, 1 hari itu apa namanya, loh kok tiba-tiba ada bangunan sebesar itu 6 lantai ya, dengan 9 kali kekuatan, 9 skala Richter maksud saya, sehingga beton kekuatan terhadap gempa yang rata-rata terakhir yang paling besar adalah 8 ya, dia mampu sampai 9 skala Richter. Kemudian yang hebat lagi ya, karena fabrikasi itu waste-nya ya, jadi waste sampah sisa bangunannya itu hanya 1% ya. Kemudian kelebihan lainnya banyak tadi Anda ikuti. Yang jelas 6 lantai itu dalam 1 hari selesai. Dan banyak Anda mungkin browsing bangunan-bangunan yang mungkin 2 hari, seminggu itu ya, itu cepat ya selesai. Dan rata-rata itu konstruksinya atau materialnya menggunakan baja. Ya. Pas kira-kira tadi. Ada pertanyaan lagi untuk desain
Budi Pradono ya, kolom bajanya miring. Oke. Kalau Anda bisa melihat secara struktur ke dalamnya, itu karena sudah terbungkus ya, sudah terbungkus, jadi memang agak sulit ya. Tetapi kalau Anda bisa menanyakan atau bisa melihat rangkanya, ya itu nanti di dalamnya banyak segitiga, ya artinya segitiga. Kalau bangunan rumah yang hanya kecil mungkin, ya itu perkuatannya biasanya hanya di sudut saja. Misalnya saya segarkan. Jadi begini. Aduh, sorry. Kalau bangunan itu relatif kecil maksud saya, ya, relatif kecil, misalnya ini ya, relatif kecil begini, ya, itu perkuatannya itu cukup di sini saja, cukup di sini. Jadi tidak harus, kalau bangunan itu kan besar ya, bentang. Kalau bangunan rumah itu biasanya bentang itu antara kolom dan kolom itu relatif kecil, paling 3 meter atau 4 meter gitu ya, itu paling segitu. Sehingga yang tadi perkuatan semacam ini sorry ya, perkuatan yang semacam ini tadi nggak perlu ya. Perkuatan yang ini ada apa namanya kesini ya, apa namanya P gitu ya, P begini itu nggak perlu ini ya. Ini kan kalau bentangnya kira-kira 12 meter gitu ya, 12 meter itu perlu ada interested V atau V terbalik atau sebaliknya ada V begini ya. Jadi karena bentangnya kecil nggak perlu, hanya cukup dengan skor di sini ya. Kemudian bentuknya misalnya miring, boleh saja misalnya begini ya, kemudian ini miring begini misalnya ini ya, ini miring begini ya, silahkan ini ya. Tapi di sini pasiennya ada perkuatannya, ada unsur memperkuat untuk segitiga ya, karena kecil rumah ya, rumah misalnya ini 3 meter gitu ya, 3 meter, kemudian atasnya itu misalnya berapa, 8 meter atau 7 meter paling ya, itu tidak masalah seperti ini ya. Itu jadi bebas saja. Nah, kalau sudah tadi bentangnya ini sudah ini, misalnya bentang ini sudah 9 meter atau 10 meter, biasanya 12 meter. Kenapa 12 meter? Karena fabrikasi batangan itu keluar pabrik itu biasanya 12 meter. Nah, kalau sudah mulai 12 meter itu biasanya dibutuhkan ini adanya skor namanya V, ya, struktur atau struktur apa namanya dressing begini ya, dressing dan lain sebagainya. Itu kalau bentangnya besar ya. Yang rumahnya Budi Pradono itu kan kecil ya, ya bajanya juga paling banter, bajanya ini paling pakai itu ada profil IWF begini, sorry ya, saya miring kanan.
sorry, keputus. Ya, itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Cukup ya? Halo? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, jangan lupa presensinya untuk masing-masing Anda gitu ya. Nanti di WA atau di email ke saya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.